Salam semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi identifikasi larutan asam dan larutan basa. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian memakan buah jeruk? Bagaimana rasanya? Meskipun manis, tetapi pasti ada asam-asamnya. Nah, apakah kalian tahu mengapa buah jeruk rasanya masam? Buah jeruk rasanya masam karena buah jeruk mengandung senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa yang mengandung ion H+ atau ion hidrogen. Dan ion hidrogen inilah yang menyebabkan buah jeruk rasanya masam. Selain itu, pernahkah ketika kalian mandi tanpa sengaja sabun terciprat ke mulut? Bagaimana rasanya? Pasti pahit, bukan? Mengapa sabun rasanya pahit? Sabun rasanya pahit karena sabun mengandung senyawa basa. Senyawa basa adalah senyawa yang mengandung ion OH- atau ion hidroksida. Dan ion hidroksida inilah yang menyebabkan sabun rasanya pahit. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa asam rasanya masam dan senyawa basa rasanya pahit. Selain itu, ciri lain dari senyawa asam adalah memiliki pH kurang dari 7, sedangkan senyawa basa memiliki pH lebih dari 7. Bagaimana cara membedakan senyawa asam dan senyawa basa? Apakah cukup dengan kita mencicipinya? Tentunya cara ini terlalu berbahaya. Nah, cara yang aman untuk membedakan larutan asam dan larutan basa yaitu dengan menggunakan indikator asam dan indikator basa. Nah, mari kita bahas apa itu indikator asam dan basa. Indikator asam basa merupakan alat ukur yang menunjukkan zat warna yang bergantung pada pH larutan yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Dengan indikator asam basa, kita dapat mengetahui suatu zat bersifat asam, basa, maupun netral. Juga dengan indikator asam basa, kita dapat mengetahui tingkat kekuatan suatu asam maupun basa. Indikator asam basa terbagi menjadi dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari alam, sedangkan indikator buatan adalah indikator yang disintesis di laboratorium. Mari kita bahas satu-satu yang termasuk indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator alami. Contohnya adalah kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, kunyit, dan lain-lain. Di dalam tabel bisa kita lihat warna yang terjadi pada larutan asam dan larutan basa ketika ekstrak tanaman dari indikator alami itu kita masukkan ke dalam larutan asam dan larutan basa. Yang kedua, ada indikator buatan. Apa saja yang termasuk indikator buatan? Yang pertama ada kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator yang sering digunakan di laboratorium karena praktis dan murah. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu ada lakmus merah dan lakmus biru. Bisa kalian lihat gambar di samping, itu adalah kertas lakmus merah dan lakmus biru. Di mana asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, dan senyawa netral tidak mengubah warna kertas lakmus. Yang kedua ada larutan indikator. Larutan indikator adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi sifat asam atau basa suatu zat. Indikator dalam bentuk larutan memudahkan pengamatan perubahan sifat tersebut. Di sini ada beberapa indikator pH yang sering digunakan di laboratorium. Contohnya adalah larutan fenolftalin, larutan metil merah, larutan metil jingga, dan larutan bromtimol biru. Nah, bisa kalian lihat di tabel beberapa warna larutan indikator dalam larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Yang ketiga ada pH meter. pH meter adalah alat yang dapat mengukur pH suatu larutan dengan cepat dan akurat. Alat ini memiliki elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan dan nilai pH langsung ditampilkan pada layar digital. Berdasarkan nilai pH tersebut, kita bisa menentukan sifat larutan. Jika pH-nya kurang dari 7, maka kita simpulkan larutan tersebut bersifat asam, dan jika pH-nya sama dengan 7, larutan bersifat netral, sedangkan pH lebih besar dari 7, maka larutan bersifat basa. Yang keempat ada indikator universal. Indikator universal adalah alat yang sangat andal untuk mengukur pH. Terdiri dari berbagai indikator dengan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH dari 1 hingga 14. Indikator ini tersedia dalam bentuk larutan dan kertas dan selalu disertai dengan panduan warna standar untuk pH 1 sampai dengan 14. Nah, bisa kalian lihat contoh dari indikator universal ada di sebelah gambar. Cara penggunaannya sangat sederhana, kita cukup mencelupkan kertas indikator universal ke dalam larutan yang akan diuji atau teteskan larutan indikator universal ke dalamnya. Kemudian bandingkan perubahan warna yang terjadi dengan panduan warna standar untuk mengetahui nilai pH larutan tersebut.
Nah, kemudian untuk membuktikan indikator alami maupun indikator buatan, kalian bisa melakukan praktikum sederhana di rumah dengan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di rumah. Berikut dilampirkan contoh LKPD untuk melakukan praktikum identifikasi larutan asam dan basa. Nah, bahan dan alatnya bisa kalian lihat. Kemudian petunjuk kerja praktikumnya juga bisa kalian ikuti. Selanjutnya, pengamatan yang kalian peroleh bisa kalian tulis di dalam tabel tersebut. Lalu, kalian simpulkan dari hasil pengamatan yang diperoleh. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat.